Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya akan bahas 3 soal tentang sel volta. Jadi ada gambar-gambar nih, jadi nanti kita disuruh ya bisa dibilang menganalisis dulu gambar-gambar ini. Seperti apa sih sebenarnya konsep daripada sel volta itu. Nah, gimana soal-soal, gimana penjelasan ataupun pembahasan dari masing-masing soalnya? Yuk langsung aja kita mulai ya. 3 soal ya, ini soal yang pertama. Ada sel ya, sel galvanik gini. Lalu ada elektroda PB dengan Zn, timbal dan seng. Lalu ada gambarnya, diagramnya. Lalu kita disuruh kasih label lah, mana elektroda mana anoda, mana katoda, arah elektron gimana, arah ion dalam larutannya. Oh, ini ada identifikasi ion-ion yang ada dalam larutan. Jadi lengkap lah. Oke, jadi untuk menjawab ini saya besarin dulu nih gambarnya. Oke, kita mulai. Misalkan yang pertama yang di sini saya taruh di sini Zn dan di sini adalah Pb, batangannya ya. Logamnya logam zinc dan logam timbal. Oke. Kalau kita ke deret volta, maka Zn ada di sebelah kiri dari Pb kan? Sebelah kiri artinya potensial reduksinya makin negatif. Potensial reduksinya makin positif ke kanan. Apa artinya makin negatif? Makin gampang mengalami oksidasi. Ini kebalikannya aja lah pokoknya ya. Gampang larut. Teroksidasi itu bisa kita bilang larut lah ya. Dan oksidasi terjadi di anoda kan? Anoda sama lah ya. Reduksi di katoda. Kalau Zn larut, Pb-nya itu lebih cenderung nanti akan terbentuk ya, akan bertambah. Oke, jadi ini dulu. Maka ini adalah anoda. Ini adalah katoda. Jadi untuk yang B sebenarnya udah dapat nih. B udah beres ya. Ingat yang namanya anoda tadi kan katanya oksidasi. Artinya si logam Zn ini, logam itu solid, akan teroksidasi menjadi larutannya. Lepaskan 2 elektron. Nah ini penting nih, elektron ini nanti yang penting. Oke. Oh ya, ion-ion dulu deh. Kan di dalam sel volta ini kan harus ada yang namanya elektrolit ya. Jadi ini larutannya elektrolit ini ya, di gelas kimia ini. Elektrolitnya yang mengandung ion dari si si elektrodanya. Misalnya kita pakai nanti ZnNO3 ya, 2 kali. Jadi nanti di sini banyak Zn2+, banyak lah ya, Zn2+. Begitu juga dengan si NO3 minnya ada nanti. Oke. Dengan cara yang sama kalau timbal ya kita misalnya pakai juga PbNO32, maka nanti di sini banyak Pb2+, banyak NO3 min. Nah. Oke. Tadi karena katanya si anoda tempat terjadinya oksidasi, artinya yang lebih mudah larut, maka proses pertama jalan dari si anoda. Jadi ini tadi udah saya tulis ya, Zn akan larut dulu menghasilkan Zn2+, melepaskan 2 elektron. Jadi lama-kelamaan Zn di sini akan berkurang masanya. Kenapa? Ya namanya larut. Artinya setiap dia larut dia akan menghasilkan Zn2+. Setiap dia larut dia akan menghasilkan Zn2+. Zn2+. Makanya nanti di anoda ini muatannya lebih cenderung positif. Muatan larutan ya, muatan di larutan. Kebayang ya? Ya karena ya memang si Zn-nya akan larut terus dan dia akan menghasilkan Zn2+ terus dan dia nanti akan melepas elektron terus. Ya elektron tidak keluar ke larutan ya. Jadi elektron itu nanti jalan dari anoda menuju katoda. Nah ini udah kejawab nih. Elektron berjalan dari anoda menuju katoda. Harusnya di sini ada voltmeter ya. Nah, untuk menunjukkan beda potensialnya. Oke. Nah, jadi elektron pindah kan? Jadi elektron jalan ke sini ke katoda dari anoda dia. Nanti elektronnya akan nempel-nempel banyak di permukaannya permukaannya si Pb. Lalu apa yang terjadi kalau begitu?
Nah, Pb2 plus yang ada di larutan dia nggak mau rugi lah, dia langsung tangkapin si elektron tuh. Jadi Pb solid. Gitu dia terus-terusan ditangkapin elektronnya. Jadi dia si Pb2 plus itu ke sini, ke batangan ini. Kalau misalnya ada lagi Pb2 plus, dia akan nangkapin elektron ke sini. Pas dia nangkapin, dia ke batangan Pb, menangkapin si elektron, dia berubah jadi Pb. Itulah kenapa nanti Pb di sini akan makin tebel. Ya, karena permukaannya yang berisi elektron yang datang dari anoda ditangkapin terus sama Pb2 plus yang ada di larutan. Sehingga lama-kelamaan Pb2 plusnya kan pasti berkurang karena nangkapin elektron terus. Ya kan? Berarti nanti di sini muatan di larutan ini lebih cenderung negatif. Muatan di larutan cenderung negatif. Dari si NO3- tadi kan dia nggak terganggu NO3-. Tadi kan awalnya jumlahnya imbang, Pb2 plus NO3-. Lalu Pb2 plus nangkapin elektron terus pergi ke si logam Pb kan. Makanya lama-lama Pb2 plus jadi lebih berkurang daripada jumlah si NO3-. Atau bisa dikatakan yang minusnya lebih dominan. Ternyata walau sudah perpindahan elektron terjadi, potensialnya masih nol. Ya, potensialnya masih nol. Nah, kan jadi pertanyaan lagi, kok bisa masih nol? Nah, muncullah yang ini namanya jembatan garam. Ini dibuat dengan biasanya pakai ini ya, pakai pakai agar-agar ya. Supaya membeku kayak gel-gel gitu dia kan. Jadi biasanya ini dikasih dimasukkanlah ke sini elektrolit. Banyak ya, biasanya ada yang pakai KCl, KNO3, ada yang pakai NaNO3. Mungkin ada yang lain lagi ya. Nanti tambahin agar-agar. Ya, nanti kan dia tabung U. Kasih agar-agar, nanti kan ini agak agar-agarnya dicampur sama si salah satu ini elektrolit. Nah, kenapa agar-agar ya? Nanti supaya kalau di flip, diputar seperti yang digambar, dia nggak jatuh kan. Kalau larutan ya jatuh semua nanti. Oke, ya itu jembatan garam sedikit. Nah, masuk jembatan. Misalnya jembatan garam yang kita pilih apa ya? Misalnya kayak NO3 deh. Berarti kan di situ ada juga ion K+, NO3- kan di jembatan garam ini. Lalu apa yang terjadi dengan adanya jembatan garam ini? Tadi ingat ya, muatan di larutan yang di anoda ini cenderung positif dengan larutnya si Zn. Menghasilkan Zn2+ terus. Sementara kan yang negatifnya stay kan, tetap. Makanya plusnya lebih dominan. Jadi kelebihan Zn2+ ini, kelebihannya akan nanti ketemu dengan negatif dari si jembatan garam. Dalam hal ini NO3- ya. Jadi NO3- nanti akan menetralize lah, bisa dibilang gitu ya, si positif atau Zn2+ dari yang lebih di anoda ini, di beaker yang anoda ini. Sementara tadi kan di sini kebanyakan negatifnya kan, karena si Pb2+ nangkapin elektron. Jadi Pb2+ berkurang. NO3- ini akan jumpa nanti dengan si K+ dari si jembatan garam dari KNO3 tadi. Nah, jadi K+ menetralisir kelebihan NO3-. Ternyata dengan adanya jembatan garam ini, maka voltasenya muncul. Perbedaan potensialnya muncul dari sel ini. Ya, jadi bisa dikatakan tidak adanya potensial itu karena kayak stuck gitu ya, karena di kiri udah kelebihan banget positifnya, kalau di kanan kelebihan banget negatifnya gitu. Maka jembatan garam ada untuk menetralize kelebihan muatan di masing-masing beaker gelas kimia. Oke, mudah-mudahan itu bisa menjawab semuanya nih ya. Arah elektron tadi sudah dijawab, mana anoda mana katoda ada. Arah ion tadi udah jawab, ion yang Zn2+ di anoda akan bergerak ketemu dengan NO3- dari jembatan garam. NO3- dari katode akan bergerak ketemu dengan K+ dari si jembatan garam. Pb2+ nyerangin elektron yang ada pada permukaan batang timbal. Udah kejawab yang C. Label-labelnya, identifikasi ion-ionnya sudah muncul semua ya, sudah saya bahas. Oke, soal nomor 1
ribet ya, tapi begitulah konsepnya dari si sel ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami nomor 1 nih. Lanjut ke nomor 2 dan ini saya sekalian ke nomor 3, nggak apa-apa lah. Ada sel ya. Lalu identifikasi mana katode dan mana anoda. Nah, ini hati-hati ya. Ini larutannya, ini ada Cr2O72-, ada Cr3+. Di sini kanan ada Ni2+, batangannya Ni, yang ini batangannya PT. Oke. Sebenarnya kalau dari gini deh, saya punya data. Jadi kalau kita kan memang boleh buka data ini istilahnya. Cr2O72- tambah 14H+ tambah 6 elektron menghasilkan 2Cr3+ tambah 7H2O dengan N0 itu 1,33 volt potensial reduksinya. Sedangkan Ni 2+ tambah 2 elektron menghasilkan Ni ini minus ya, 0,25 volt. Nah, dari sini kan udah ketahuan yang lebih positif berarti dia akan berada di katoda kan. Jadi bisa dikatakan ini adalah wilayah si katoda, ini adalah wilayah si anoda. Nah, jadi kalau A katodanya si PT platina, sedangkan anodanya si PT dan anodanya si Ni. Jadi nomor atau poin A udah beres. Gitu ya. Jadi yang lebih positif itu akan di katoda ya, negatifnya anoda. Lalu kenapa nggak CR gitu ya, yang sering nanya gitu kan, kok nggak CR? Nah, harus diperhatikan ini kan 3+, 2- itu adalah larutan ya. Ya kalau kita mau elektroda itu kan logamnya gitu. Jadi kita butuh satu logam. Jadi di sini ada logam PT platina, disitulah tempat elektron itu nanti bergerak, berpindah. Ya, jadi kan butuh logam untuk perpindahan elektron. Oke. Reaksi selnya. Jadi tinggal ikutin aja yang saya kasih data tadi. Tadi kan katodanya terjadi reaksi Cr2O72- tambah 14H+, 6 elektron, 2Cr3+, 7H2O. Sedangkan anodanya, kan kalau di anoda oksidasi, maka reaksi yang itu, yang di anoda saya ini ya balik lah istilahnya ya. Ni2+ tambah 2 elektron. Eliminasi elektron kali 1 kali 2, kan sudah belajar ini pastinya ya waktu penyetaraan reaksi. Kok kali 2 kali 3 supaya sama-sama 6. Jadi hasil akhirnya adalah Cr2O72- ini aqueous. Saya kasih fase-fasenya lah ya. Ni yang solid. Elektron sudah kita eliminate ya, 14H+. Aqueous juga itu ya. 2Cr3+, 3Ni2+, 7H2O. Beres yang B. Yang C ini harus hati-hati ya. Ini saya kena dengan ini ya, kursornya ya. Saya buat C di sini deh. Oke, ingat kita punya jembatan garam. Nah, kan dikasih 2 tanda begitu untuk notasi sel kan. Nanti ada pembeda fase. Di kiri oksidasi, di kanan reduksi. Seperti dari volta. Tadi oksidasi siapa? Yang di anoda, si Ni kan? Jadi Ni yang solid menjadi Ni2+ yang aqueous. Nah, sedangkan di sini harus hati-hati yang di kanan. Kan reduksinya adalah si Cr2O72- si aqueous. Lalu kita kasih koma. Karena dia berubah menjadi Cr3+ yang juga aqueous. Karena sama-sama aqueous kita kasih di satu sisi, satu apa ya, satu sisi lah. Karena nanti kan kita pakai PT kan, jadi PT di sini yang solid. Jadi tugas satu garis ini pembeda fase. Kan aqueous dengan solid beda fase.
Yang di kiri juga kan solid dengan aqueous beda fase. Jadi jembatan garam di kiri oksidasi, kanan reduksi. Oke, nomor 3. Ada sel lagi. Tentukan katoda dan anoda. Sebenarnya di soalnya sudah ada nih katoda dan anoda nih. Berarti yang A katodanya si PT, si anodanya si Zn. Beres. Oke, lalu yang B setengah reaksi oksidasi reduksi. Saya biasa reduksi oksidasi nggak apa-apa ya. Nah, katode itu terjadi reaksi reduksi ya. Tempat terjadinya Zn oksidasi. Ini udah ditulis nih katode anoda. Nah, ini mungkin nggak kelihatan ya. Di sini CO3+ dengan CO2+ ini ya. CO ya. 3+. Sedangkan ini Zn2+ ya. Oke. Nah, reduksinya adalah si katoda. Katoda tadi CO ya. Hati-hati, CO3+ berubah menjadi CO2+. Jadi nggak harus selalu logam ke larutan gitu. Larutan ke logam gitu. Nggak bisa aja larutan ke larutan. Ini yang aqueous. Aqueous kan. Jangan lupa tambahkan 1 buah elektron. Oksidasinya si Zn. Zn yang solid nanti larut dia menghasilkan aqueousnya, larutan Zn2+-nya melepas 2 elektron. Kali silang, kali 2 kali 1 berarti. Oke, tinggal hasil akhirnya. Kita kasih garis. Hasil akhirnya berarti 2CO3+ yang aqueous tambah Zn yang solid, elektron udah kita eliminasi ya. 2CO2+ aqueous tambah Zn2+ aqueous. Yang terakhir bagian C, notasinya lagi ya, notasi sel. Kayak yang tadi harus hati-hati juga ya. Kan di kiri oksidasi, di kiri dari jembatan garam 2 garis ini. Yang mengalami oksidasi kan si Zn. Zn yang fase solid logamnya menjadi Zn2+ larutannya, aqueous. Hati-hati lagi untuk yang direduksinya. Yang direduksinya CO3+ yang aqueous. Karena nanti berubah menjadi CO2+ yang juga aqueous, sama-sama aqueous di satu sisi kan dia harus. Maka kita kasih koma di sini. CO2+ aqueous. Baru kita kasih garis pembeda fase, 1 garis. Karena dia tetap butuh logam sebagai tempatnya ya, wadahnya. Nah, tadi kita pakai platina ya, PT. Solid. Oke. Selesai. Ya, agak ribet ya, tapi mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dimengerti. Maaf juga kalau ada kesalahan kekurangan ya. Ini cuma niatnya untuk membantu, mudah-mudahan bermanfaat tentunya. Oh ya, jangan lupa cek terus, update terus ya video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa, bye-bye.